Indonesia Compact adalah sebuah kerjasama pembangunan antara pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang didanai oleh Millennium Challenge Corporation atau MCC untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada 3 program di bawah Indonesia Compact, proyek kemakmuran hijau, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mencegah stunting dan proyek modernisasi pengadaan. Proyek Makmuran Hijau didesain karena Indonesia menghadapi tantangan-tantangan lingkungan yang serius. Hal ini mengakibatkan degradasi ketahanan lingkungan dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, proyek ini bertujuan untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, sekaligus mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mengurangi intensitas emisi karbon. Kegiatan ini berupaya membantu masyarakat mendapatkan kepastian tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat. Hal ini memudahkan mereka membuat perencanaan pembangunan desa dengan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Participatory Land Use Planning sebagai bagian dari Green Prosperity Project adalah salah satu inisiatif untuk menyediakan data geospasial sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap investasi atau kegiatan yang didanai oleh MCA Indonesia. WWF adalah salah satu mitra kerja dan penerima hibah proyek kemakmuran hijau yang berupaya aktif menyelamatkan lahan gambut di Sumatera. WWF itu melakukan 5 kegiatan besar untuk penyelamatan londrang. Yang pertama itu adalah rewetting kanal blocking, rehabilitasi melalui kegiatan restorasi sebanyak 200 hektar, ada pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang akan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan. Deteksian dini tentang kebakaran melalui early warning system, tanian lahan basah bersama dengan pihak akademisi, pemilihan terhadap komoditas-komoditas yang cocok sebenarnya, yang adaptif terhadap lahan gambut. Selain mengelola lahan gambut, proyek kemakmuran hijau juga memperkenalkan konsep tata kelola lahan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Untuk program MCI Indonesia dengan mitra aksi, kita ingin meningkatkan hasil produktivitas dari pertanian itu. Untuk itu kita perlu dukungan media seperti sekolah lapang. Nah, mitra aksi membuat sekolah lapang sebagai media pembelajaran tempat petani. Para petani dan peternak diperkenalkan juga dengan biosluri atau ampas biogas. Produk ini memiliki banyak manfaat bagi peternakan dan pertanian. Untuk agriculture, MCAI melalui HIFOS dan Rumah Energi memberikan pelatihan bagaimana cara membuat pupuk organik berbahan dasar biosluri. Selain itu juga kita melatih mereka membuat anti hama. Dan sesuai dengan apa yang Pak Dong lihat, tumbuh-tumbuhan yang ada di lokasi kami semuanya pakai biosluri. Dan kegunaannya sangat luar biasa. Kayak cabai, kalau dimakan rasanya pedas tapi manis. Dan sekarang kami pergunakan pupuk biosluri tanpa pupuk kimia. Di Desa Tuo, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, MCA Indonesia mendukung upaya mitra setempat untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Karena tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLTMH yang lama sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat karena usianya yang sudah cukup tua. Di Merangin ini ada 2 PLTMH, yang satu Desa Tuo dengan kapasitas 150 kW, memanfaatkan Batang Siau, dimanfaatkan oleh kurang lebih 400 kakak. Yang kedua di Nilo Dingin, memanfaatkan Sungai Nilo dengan kapasitas 300 kW, akan dimanfaatkan kurang lebih 500 kakak. Perkembangan untuk saat ini kita baru melaksanakan di Desa Tuo, yang mana pada bulan Oktober kita telah melaksanakan DFS dan akan beroperasi di akhir Desember 2017. Selain itu, proyek ini juga memperkenalkan solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya kepada masyarakat di daerah Rawasari, Provinsi Jambi. Jadi kegiatan kita di Sumba Timur saat ini kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Lambanapu terkait dengan para penenun dengan pewarna alami. Pekerjaan kita di sini untuk menyediakan bahan-bahan pewarna alami, melestarikan jenis-jenis tanaman pewarna alami supaya ke depan para penenun ini tetap dapat menggunakan bahan pewarna alami.
Jadi untuk saat ini teman-teman di kelompok itu hanya mengambil atau memanfaatkan yang dari alam. Untuk bahan-bahan pewarna alaminya seperti akar mengkudu, daun nila, atau kemiri, atau kunyit, dan lain-lain. Untuk keberlangsungan di masa yang akan datang, kita mengajak teman-teman yang ada di sini itu untuk menanam, ayo menanam. Jadi di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, tanaman-tanaman pewarna alami itu tetap bisa digunakan untuk proses tenun. Proyek Kemakmuran Hijau berupaya untuk mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan melalui aktivitas pengetahuan hijau. Ini ditujukan untuk mendorong perubahan kebijakan publik agar pembangunan dilakukan dengan cara berkelanjutan. Program BCC kerjasama dengan MCA Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan pengetahuan di wilayah pesisir, khususnya di wilayah Sumba. Nah, pengelolaan pengetahuan ini berkaitan dengan integrasi strategi pembangunan rendah emisi ke dalam perencanaan pembangunan. Konsorsium Perdua adalah suatu konsorsium yang terdiri dari 7 perguruan tinggi negeri. Tujuan umum daripada proyek ini adalah setiap anggota konsorsium bertugas untuk mengembangkan pusat unggulan atau Center of Excellence di setiap universitas masing-masing disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa merusak lingkungan. Melalui proyek Kemakmuran Hijau, Indonesia Compact berupaya untuk menghasilkan model-model pembangunan berkelanjutan yang berarti dan berbagi pembelajaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik dan kelestarian lingkungan.